Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Alhamdulillah wal ikhwah rahimani wa rahimatullah. Nasyukurullah ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan petang hari ini kita bertemu kembali di setiap 2 pekan sekali di Ma'hadil Aizar yang kita niatkan thalabul ilmi syar'i, mencari wajah Allah, mencari kemudahan jalan-jalan menuju surga dengan thalabul ilmi. Semoga semuanya diberikan keikhlasan dan diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu dan memahami. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang setia mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan dari pembahasan tentang manhaj dari kitab Kun Salafiyan al-Jaddah, jadilah pengikut salaf yang sebenar-benarnya, dari karya Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Abdul Salam Ibni Salim As-Suhaimi hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Dan hari ini kita melanjutkan pembahasan baru, yaitu tentang judul yang dikatakan atau ditulis oleh mu'allif Al-Maqsudu bis Salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Kalau sebelumnya kita telah menyelesaikan yaitu penamaan-penamaan syar'i, al-musammayatu syar'iyah li ahli sunnah wal jamaah, penamaan-penamaan syar'i dari ahli sunnah wal jamaah, mulai dari ahli sunnah wal jamaah itu sendiri, kemudian ahlul hadis, kemudian juga al-athariyah atau ahlul athar, kemudian al-firqatun najiyah, al-ta'ifah al-mansurah, dan as-salafiyah atau as-salafiyun. Dan kita tambahkan kemarin yaitu al-ghuraba. Semuanya itu kalau kita lihat semuanya bermuara kepada ittiba'us sunnah atau ittiba'ul Quran wa sunnah ala fahmi salafi hadhil ummah. Semuanya dikembalikan kepada mengikuti Al-Quran dan sunnah dan diikat pemahamannya dengan pemahaman ya salafu hadhil ummah. Siapa salafu hadhil ummah? Ya para sahabat, pendahulu umat ini yang dicontoh dalam beragama, yang diikuti adalah para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Ya, kemudian kita melanjutkan dari perkataan mu'allif, silakan dibaca, yaitu al-maqsudu bis salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Ya, ini tentu banyak bertanya-tanya. Apakah salaf itu ya kelompok? Ya, apakah salaf itu firqah? Ya, apa yang dimaksud dengan salaf? Kalau secara bahasa sudah berlalu pembahasannya. Salaf secara bahasa adalah man taqaddama. Ya, apa atau siapapun yang telah mendahului kita bil maut, dengan kematian, yaitu bapak-bapak kita, nenek moyang kita, ya kerabat-kerabat kita, semuanya itu adalah salafuna. Itu intinya yang telah mendahului kita itulah salaf. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Fatimah, nikmat salaf, yaitu nikmatus salaf atau nikmat salaf, ana laki, sebaik-baik pendahulu ya bagimu adalah aku, kata Nabi SAW. Yang dikatakan kepada putri beliau, nikmat salaf atau nikmat salaf, yaitu ana laki. Kemudian silakan dibaca taqaddama fi ma madha. Silakan dari membaca. Taqaddama fi ma madha at-ta'riful lughawiyyu bi ma'na as-salaf. Wa amma al-ma'na al-maqsudu bis salaf fil istilahi faqad ukhtalifa fi dhalika ala aqwalin iddah. Ya, ala aqwalin iddatin ahammuha. Aqwalin iddatin ahammuha al-awwal annahum as-sahabatu faqat. Ya.
الثاني أنهم الصحابة والتابعون. الثالث أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين. الرابع أن السلف من كان قبل خمسمائة ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية ومعينة لا يتعداها. ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله. Ya, qala al-muallif hafizahullah taala taqaddama fi ma madha at-ta'riful lughawi bi makna salaf. Ya, sudah berlalu pengertian salaf secara apa? Bahasa. Artinya siapapun yang mendahului kita itu adalah salaf, yang mendahului kita, yang lebih tua, yang lebih dahulu dari kita. Wa ammal makna al-maqsud bis salafi, adapun makna yang dimaksud dari salaf secara istilah, inilah yang ada sedikit perbedaan, yaitu faqad ikhtulifa fi dzalika ala aqwalin iddah. Ada beberapa perbedaan pendapat, dan yang paling dominan dari perbedaan pendapat ini yang pertama adalah annahum as-sahabatu faqat. Pendapat pertama mengatakan salaf itu adalah para sahabat saja. Ya, nomor dua, annahum as-sahabatu wat tabi'un. Yang kedua adalah mereka adalah para sahabat dan tabi'un, generasi setelah sahabat. Kalau kita definisikan sahabat adalah yaitu man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam, man laqiyan nabi sallallahu alaihi wasallam amana bihi wa mata ala imani atau al imani bihi. Yaitu orang yang atau siapapun yang bertemu dengan nabi, iman kepadanya dan wafat di atas iman kepadanya. Adapun para tabi'in yaitu orang yang bertemu para sahabat, iman, ya, bertemu dan wafat pun dalam keadaan iman. Dan juga yang ketiga adalah annahum as-sahabatu wat tabi'un wa tabi'ut tabi'in. Ada yang mengatakan pula para salaf itu adalah para sahabat, kemudian generasi setelahnya tabi'un, dan generasi setelahnya lagi setelah generasi tabi'in yaitu tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Ya, ini ada sedikit tambahan. Kalau kita batasi dengan tahun, ya, yaitu generasi sahabat dimulai sejak, ya, kalau kita tahun hijriyah mulai dari awal hijriyah sampai, ya, ini bisa ditambahkan, ya, sampai 100 hijriyah, ya, sampai 100 hijriyah. Kenapa? Karena ada salah seorang sahabat yang wafat paling akhir, yaitu tahun 100 hijriyah. Ya, kalau tidak salah Anas bin Malik, ya, yang umurnya panjang. Ya, sahabat yang paling panjang umurnya adalah Anas bin Malik. Ya, kemudian generasi tabi'in berarti mulai 101 sampai, ini kalau kita sebutkan di referensi nanti kita kirim, ya, yaitu 175 hijriyah. Yaitu 100 sampai 101 sampai 175 hijriyah. Yaitu generasi tabi'in, dengan syarat tadi, ya, yaitu mereka tidak pernah melihat siapa? Rasulullah SAW, hanya melihat sahabatnya, ketemu sahabat saja. Ya, kemudian yang ketiga atba'ut tabi'in berarti mulai 176 sampai 250. Ya, 250 sampai 250 hijriyah. Ya, meskipun di sini, ya, ini namanya tobaqat. Namanya tobaqat, tingkatan-tingkatan para sahabat tahun-tahunnya. Di setiap tobaqat dibagi-bagi lagi menjadi, yaitu ada syuyukhus sahabah, ada kuhulus sahabah, istilahnya ada kibarus sahabah dan ada sighurus sahabah, ada ausat. Jadi ada sahabat senior yang lebih dahulu, ada sahabat pertengahan umurnya, dan ada sahabat yang junior. Ya, demikian juga para tabi'in, ada tabi'in kibar,
ada tabi'in pertengahan, ada tabi'in sigor, dan juga atba'u tabi'in. Ya, jadi mulai dari 1 Hijriah sampai berapa? 100 itu para sahabat. Kemudian dari 101 sampai 175 Hijriah itu berarti para tabi'in. Ya, kemudian dari 176 Hijriah sampai 250 itulah atba'u tabi'in. Ya, kalau kita lihat contohnya Imam Syafi'i misalnya, beliau termasuk generasi mana? Wafat tahun 250. Ya, wafat tahun 256 150 Hijriah. Ya, beliau termasuk ya yaitu generasi atba'u tabi'in. Ya. Wafatnya tahun berapa Imam Syafi'i? 150 atau 150? 150. Ya. Ini kalau nanti kita kirim juga ya. Yaitu setiap tobakot di situ ada sayyidnya. Ya, kalau kita lihat tobakoh sahabah yang paling senior yaitu as-sabiqunal awwalun, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq atau Khadijah bintu Khuwailid, dan juga Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib, ini termasuk pemuda para sahabat ketika itu. Ya, kalau dibandingkan dengan Abu Bakar itu lebih muda. Kemudian yang lebih muda lagi dari Ali bin Abi Thalib seperti zamannya Abdullah bin Abbas. Ya, kemudian datang tabaqat berikutnya yaitu zaman Sa'id bin Musayyib atau Al-Musayyib atau Musayyab, dan juga Hasan Al-Basri, itu bagian dari tabi'in. Dan juga Syihab Az-Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, dan diakhiri dengan generasinya Umar bin Abdul Aziz, itu generasi tabi'in. Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Abbasiyah. Ya, ini jauh ini, generasi Abbasiyah. Ya, kemudian setelah itu atba'u tabi'in dimulai dengan Imam Malik yang kibar ya, atba'u tabi'in yang kibar, yang senior. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri, ya, dan juga Ibnu Mubarak itu bagian dari atba'u tabi'in. Dan yang paling muda dari atba'u tabi'in generasinya adalah Imam Syafi'i. Ya. Ya, jadi beliau hidup antara tahun 150 sampai 204 Hijriah. Lahirnya 150 Hijriah tadi, bukan wafatnya. Lahir beliau 150 Hijriah, wafatnya 204. Ya. Berarti kalau dilihat apa? Atba'u tabi'in. Karena tadi batasannya 175 sampai 250. Adapun Imam Ahmad, ini bagian dari atba'u tabi'in. Berarti setelah generasi atba'u tabi'in. Nanti kita kirim ya. Itu ada namanya Ru'asa Tabaqatul Muhadditsin. Ya, di kitab Tabaqat tentunya. Ya, kalau kita mengetahui hal ini maka kita akan bisa memastikan ada seorang ulama ya, generasi salaf, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, ini termasuk generasi mana? Sahabahkah? Ya, tabi'inkah atau atba'u tabi'in? Sehingga kita bisa menentukan. Meskipun untuk lebih detailnya perlu dilihat beliau pernah bertemu siapa, ya, pernah bertemu Rasulullah atau tidak, dan seterusnya. Dan tentunya harus diikat dengan iman. Karena yang keempat inilah pendapat yang menyatakan anna salaf man kana qabla khamsimi'ah. Kenapa tadi kita sebutkan tahun-tahun ya? Karena biar jelas. Kalau kita tentukan dengan tahun, di sini pendapat yang keempat yang dikatakan generasi sebelum tahun 500 Hijriah. Tadi batasannya kapan? Atba'u tabi'in 275 Hijriah. Berarti lebih dari generasi ya atba'u tabi'in, berarti atba'i tabi'in sampai atba'u tabi'in. Ya, berarti lebih dari ya generasi 1 kan generasi sahabat. Tahun 1 sampai 100. Generasi kedua ya 101 sampai 175. Generasi ketiga 76 sampai 250. Generasi keempat ya 251 sampai 325. Ya, 325. Generasi kelima
Ya berarti 326 sampai 400-an. Nah berarti kalau pendapat yang keempat ini mengatakan salaf itu adalah dilihat dengan batasan tahun sebelum 500. Mungkin nggak ini? Ya padahal Nabi mengatakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ya, itu dari hadis. Kalau dari ayat di surat At-Taubah ayat 100 apa ayatnya? As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Ya, yaitu generasi sahabat muhajirin dan ansar, pasti itu sahabat. Kemudian orang-orang yang mengikuti setelah mereka dengan baik. Kira-kira siapa? Ya, tabi'in dan atba'ut tabi'in digabungkan. Ya, sehingga ini pendapat yang keempat inilah yang dibahas oleh penulis hafizallahu taala, wa yaz'umu ashabu hadzal qaul, yaitu orang-orang yang atau mereka yang berpendapat dengan pendapat yang keempat ini mengatakan ya bahwasanya ini adalah mazhab yang dibatasi dengan zaman tertentu yang tidak lebih dari itu. Ya, kita lihat ya, apakah salaf itu ya diikat dengan zaman tertentu atau diikat dengan kesolehan? Ya, apakah dibatasi dengan tahun saja, titik, atau tahun plus keimanan dan kesolehan? Ya, makanya ada istilah salafun soleh. Nanti akan disebutkan juga. Ya, kenapa? Kalau kita lihat, ya di zaman sahabat pun, terutama di sahabat akhir ya, di generasinya Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib sudah muncul. Ya, sudah muncul bid'ah Khawarij. Ya, bid'ah yang pertama kali muncul bid'ah Qadariyah dari Ma'bad al-Juhani yang diambil dari Susan, yaitu orang Irak. Yaitu dia masuk Islam kemudian Tanassor, apa Tanassor? Masuk Kristen lagi. Ya, murtad lagi, kemudian menyebarkan syubhat ini diambil oleh Ma'bad al-Juhani yang dikenal dengan mazhab Qadariyah generasi awal. Ya, mazhab Qadariyah generasi awal yang mengatakan apa? Al-amru apa? Unfun. Ya, perkara itu segala sesuatu baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala setelah terjadinya. Ini jelas, yaitu nuqsan min af'alillahi ta'ala, itu mengurangi dari perbuatan dan kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mengetahui segala sesuatu setelah terjadinya. Berarti sebelum terjadi Allah tidak mengetahuinya. Ini mengurangi, dan ini dilaporkanlah kepada sahabat Ibnu Umar ketika itu. Ya, bahkan ketika itu Ibnu Umar sudah berlepas diri, yaitu dengan mengatakan walaupun mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan diterima sampai mereka beriman kepada takdir. Yaitu iman kepada takdir adalah yang disebut dengan para ulama dengan 4 tahapan, yaitu ilmu, kitabah, masyiah, dan al-khalqu. Semuanya sudah diketahui ilmunya oleh Allah Ta'ala sebelum kapan dan di mana terjadinya, sudah detail diketahui sejak zaman azali. Kemudian semuanya sudah tercatat rapi, yaitu sebagaimana dalam hadis, awwalu khalqin, pertama kali yang Allah ciptakan adalah kolam, kemudian diperintahkan untuk menulis segala sesuatu ketetapan, ya apa yang terjadi, kapan terjadi, sudah tercatat. Kemudian sesuatu yang tercatat akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendakinya maka jadilah terwujud. Jika Allah tidak menghendakinya maka tidak akan terjadi. Makanya ada istilah masya'allahu kana wa illam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi bagaimanapun mahmakana, bagaimanapun keadaannya. Dan apapun yang tidak dikehendaki oleh Allah tidak akan pernah terjadi. Dan itu kita harus yakin. Padahal kita tiap hari baca zikir, Allahumma la mani'ah lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allahumma la mani'ah, tidaklah ada yang menghalangi apa yang kau beri, dan tidak akan ada yang mampu memberi apa yang kau halangi. Yakin rezeki sudah tercatat, istilahnya tidak akan pernah salah alamat rezeki, ya, sehingga rezeki sudah tahu,
alamatnya akan mengarah kemana. Ya, tapi kadang tawakal kita kurang sehingga khawatir ya akan rezeki yang sudah Allah jamin. Ya, jadi itu ya salaf ya itu tidak terikat dengan zaman tertentu ya, tapi harus diikat dengan apa? Kesolehan. Bahkan kalau kita lihat tadi ya di zaman para sahabat sudah ada, bahkan jauh lebih dari itu generasi Abu Bakar itu sudah ada yang kafir. Abu Lahab ya salaf itu, tapi bukan salaf yang soleh. Ya, jadi harus diikat dengan kesolehannya yang dikenal dengan keimamannya dalam agama ya dan keselamatan akidahnya. Ya, kemudian disebutkan di situ tsumma innal fikrul islamiyya tatawwara ba'da dzalika ala yadi rijalihi. Kemudian dikatakan menurut pendapat ini pemahaman Islam terus berkembang yaitu dibawa oleh rijal. Apa tadi rijal? Sammulana rijalakum. Ya, dibawa oleh orang-orangnya yang meriwayatkan Islam itu sendiri. Ya. Jadi rijal itu istilahnya pembawanya yang menyebarkannya. Ya, inilah yang akan dibahas. Silakan dilanjutkan. Fahalit tahdiduz zamani kafin, silakan. Fahalit tahdiduz zamani kafin bitahdidi mafhumis salaf idza qulna bi annal muradifa bis salafi zamaniyan qul ahlul quruni salasati al mufaddalati istinasan bil ahaditsil waridati fi al-waridati fi ta'yinil quruni al mufaddalati fahal na'tabiru kulla man fi'il ya, man 'asha fi hadhil quruni salafan yuqtada bihi. Ya. Kemudian beliau mengatakan fahalit tahdiduz zamani kafin. Apakah pembatasan dilihat dari apa? Zaman itu cukup untuk mendefinisikan. Lihat ya. Di situ ada dua kata tahdid. Tahdid satunya artinya pembatasan. Tahdid satunya lagi artinya pengertian. Yang kedua pengertian. Ya, karena tahdid itu dalam bahasa maknanya ada dua. Misalnya udhkur tahdidal fiqhi artinya jelaskan atau sebutkan pengertian fikih. Ya, ma tahdidu usul fiqh, ma tahdidu kata itu artinya pengertian, tahdid. Tahdid ya pakai ha. Kemudian fahli tahdiduz zamani, apakah pembatasan yang pertama yaitu dilihat dari zaman, waktu itu kafin cukup untuk mendefinisikan pemahaman tentang salaf. Apa yang dimaksud dengan salaf? Apakah cukup? Ya, beliau mengatakan idza qulna bi annal muradifa bis salafi zamaniyan. Kalau kita misalnya ngikut ya pendapat ini dengan mengatakan tahdiduz zamani itu bisa digunakan untuk mendefinisikan apa makna salaf, maka yang layak untuk disebutkan dengan generasi salaf adalah hum ahlul quruni thalathatil mufaddalah. Mereka adalah tiga generasi utama yang disebutkan istinasan bil ahadits. Istinas ini diartikan karena mahabbatan. Apa mahabbah? Ya, karena kesukaan atau kecondongan kepada hadis-hadis yang datang waridah fi ta'yinil qurunil mufaddalah, yang datang menjelaskan tentang generasi yang utama. Seperti tadi kita sebutkan khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Jadi kalau kita mengikut pendapat ini bahwasanya salaf itu diartikan dengan batasan zaman, maka yang lebih layak untuk disebutkan zaman ini adalah tiga generasi utama. Kenapa? Ada dalilnya. Dalilnya apa? Ya tadi khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya, kenapa? Karena kita condong kepada hadis. Itu kalau kita ya sebutkan dengan batasan waktu. Berarti pendapat yang keempat tadi mengatakan yaitu zaman sebelum 500 Hijriah, benar atau tidak?
Ya, tidak benar. Kenapa? Generasi tabi'in terputus atau terhenti sampai tahun 275 Hijriah. Jauh berarti sudah. Ya, berarti menurut waktu sudah. Berarti pendapat yang keempat tidak tepat. Ya, berarti bisa kita gabungkan di sini, yaitu khairun nasi qarni, yaitu generasi sahabat, tsummal ladzina yalunahum, generasi tabi'in, tsummal ladzina yalunahum, generasi atba'ut tabi'in. Kalau kita tahdid batasi dengan tahun, maka tadi mulai tahun 1, 100, 101, 175, 176 sampai 250. Ya, selesai berarti. Ya, kemudian fahal na'tabiru kullaman asya, ini pertanyaan berikutnya. Kalau kita hanya fokus pada waktu saja, pada tahun-tahun saja. Fahal na'tabiru kullaman asya fi hadhil quruni salafan yuqtada bih? Ya, apakah kita menganggap na'tabir? Ya, apakah kita menganggap setiap orang yang hidup di zaman itu? Kalau tadi kan kita sudah batasi ya. Apakah kita mengikuti batasan sebelum 500 Hijriah? Jawabannya tidak. Berarti kita mengikuti ya, yaitu berapa? 275 Hijriah. Kemudian pertanyaannya, apakah setiap orang yang hidup mulai tahun 1 Hijriah sampai 275 Hijriah pasti itu dikatakan salaf yang wajib diikuti? Ya, tidak. Maka berarti harus diikat lagi. Ya, kenapa? Tadi kita sebutkan di zaman itu sudah mulai muncul firqah-firqah yang sesat. Ya, dimulai dari Qadariyah, kemudian ada Khawarij dan seterusnya. Ya, ini bisa dilihat ya, perkembangan atau awal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Itu ada tulisan bagus dari Ustadz Firanda ya, hafizallahu taala wa ra'ah. Sudah diterjemahkan ya. Silakan bisa dibaca di artikel-artikel beliau. Beliau menjelaskan secara rinci awal munculnya firqah-firqah dalam Islam. Dimulai sejak awal mulanya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Kemudian di zaman Ali, seterusnya ya. Itu baru di zaman sahabat sudah muncul. Ya, sehingga tidak semua yang hidup di generasi utama ini disebut dengan salaf yang wajib kita ikuti, tidak semuanya. Ya, sehingga la syakka, silakan. Dilanjutkan, la syakka anna dzalika ghairu sahih. La syakka anna dzalika ghairu sahih. Ya. Wa anna al-ijabata ala hadha tasawuli. Ya. Hiya nafyu. Ya. Wa qad kharajat katsirun minal firaqi wa tawaifi fi hadhil fatrati zamaniyati. Ya, itu dicetak tebal ya sama beliau sebagai intibah kita, perhatian kita. La syakka, tidak diragukan lagi bahwasanya hal itu tidak benar. Tidak semua orang yang hidup di zaman generasi utama itu adalah yang berhak kita ikuti. Ya, kemudian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini adalah nafyu. Apa nafyu? Menafikan, berarti menolak. Karena tidak semua. Ya, faqad kharajat, bahkan dibuktikan seperti yang tadi kita isyaratkan, banyak sekali muncul sudah ya kelompok-kelompok firqah-firqah yang bermunculan di zaman generasi emas ini. Bahasa kita ya, generasi emas yaitu generasi para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tapi ingat, harus diikat dengan kesolehan, dengan keimaman dalam agama, dan tidak diberikan gelar-gelar seperti ahlul bid'ah, ya ahlul dhalalah dan seterusnya. Ya, jadi harus diikat dengan ya generasi yang soleh, sehingga dinamakan salafuna soleh. Jadi kalau kita bisa tentukan pengertian salaf secara istilah adalah 3 generasi awal, generasi emas yang disebutkan oleh Nabi, yaitu qarni, tsummal ladzina yalunahum, yaitu generasi para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in. Ya, yang dikenal dengan keimaman, ya kepemimpinan dalam agama, tidak diberikan gelar-gelar dengan kebid'ahan, kesesatan. Nanti akan dijelaskan di sini. Lanjut, falaisat sabqu zamaniyu kafiyan
في تعيين السلف بل لابد أن يضاف إلى هذا السبق الزمني Ya. موافقة الرأي Muwafaqatu ya. موافقة الرأي للكتاب والسنة فمن خالف رأيه الكتاب Ra'yahu. فمن خالف رأيه Oh ya, fa man khalafa ra'yuhu. فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي Naam. وإن عاش بين ظهراني Dhahranai. الصحابة والتابعين. Ya. Di sini kita lihat ya. Berarti kita sudah jelas nih apa yang dimaksud dengan salaf. Apakah itu kelompok belakangan atau ini adalah definisi istilah untuk generasi emas Islam itu sendiri, yaitu para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Tapi perlu diingat, falaisa sabqu zamani, bukanlah sabqu, apa tadi? Sabqu itu artinya pendahuluan, yang mendahului dari sisi zaman ini cukup untuk menjelaskan definisi salaf. Bal la budda an yudhafa ila hadha sabqi zamani muwafaqatur ra'yi lil kitab wa sunnah. Harus ditambahkan dengan apa? Kesesuaian pendapat yang ya sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Berarti setiap orang yang hidup di zaman generasi emas ini harus dilihat ra'yunya, dilihat agamanya. Apakah sesuai dengan Al-Quran atau Sunnah atau tidak? Kalau sesuai Al-Quran dan Sunnah, mereka itulah salaf. Ya, sehingga dikatakan faman khalafa ra'yuhul kitab wa sunnah, siapapun yang hidup di zaman itu, ya generasi salaf, tapi ternyata pendapatnya kok bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, falaisa bisalafi, maka bukanlah disebut dengan salaf itu sendiri. Ya, wa in 'asha baina dhahranai. Ya, ini artinya adalah bainahum. Itu walaupun hidup di tengah-tengah para sahabat dan tabi'in. Meskipun mereka hidup di tengah-tengah sahabat dan tabi'in, tapi kalau pendapatnya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, apakah disebut dengan salafun saleh? Ya, mereka salaf secara bahasa saja, yang mendahului kita. Tapi secara istilah bukan disebut dengan ya laisa bisalafi. Ya, sehingga jelas di sini ya, salaf itu adalah ya generasi para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in yang diikat dengan muwafaqatul kitab was sunnah. Ya, sehingga kalau kita lihat tuduhan-tuduhan salaf ya menuduh bahwasanya salaf itu begini, ya sebenarnya itu sedang menuduh siapa? Kalau hakikatnya kita tahu, menuduh siapa? Ya, menuduh generasi emas, menuduh para sahabat begini, menuduh kita yang generasi khalaf ini hanyalah ittiba'us salaf, yang dinamakan dengan salafi, pengikut salaf. Makanya kitabnya berjudul Kun Salafiyan Al-Jaddah, jadilah salafi, artinya pengikut salaf, yaitu pengikut para sahabat dalam beragama, para tabi'in dalam beragama, dan atba'ut tabi'in dalam beragama dengan sebenar-benarnya. Ya, jadi kalau mereka mencela salaf, kalau seandainya mereka mengetahui sedang mencela para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in yang sudah Rasulullah puji, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Ya. Lanjut ya. Idzan fa wujudu syakhsin ma lil hukmi alaihi bi annahu ala madhhab as-salafi ma lam yakun muwafiqan lil kitabi wa sunnati fi aqwalihi wa af'alihi wa muttabi'an la muttabi'an lidzalika fa inna katsiran min al-ulama'i yuqayyidu hadal mustalahi inda isti'malihi fa yaqul hadal mustalaha ya inda mustalaha inda isti'malihi fa yaqul as-salafus salih. Ya. Kemudian idzan, maka wujudu syakhsin ma, ini pernah kita sebutkan ya. Ini di antara uslub bahasa Arab, syakhsin ma,
ai wujudu ayyi syakhsin, yaitu adanya seorang atau seseorang fi hadzal zaman, di zaman generasi emas tadi, la yakfil hukmi alaihi bi annahu ala madhhabi salaf. Tidak cukup dikatakan oh setiap yang hidup di generasi tadi disebut dengan salaf yang berhak kita ikuti. Berarti pemahamannya pemahaman salaf hanya sekedar dia hidup di tengah-tengah generasi emas, apakah disebut dengan generasi salaf yang patut kita ikuti dalam beragama? Tidak. Ya, malam yakun dengan syarat kalau mereka atau orang tersebut, seorang tersebut tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah dalam apa? Fi aqwalihi wa af'alihi, dalam perkataannya dan perbuatan-perbuatannya. Meskipun hidup tadi ya di tengah-tengah para sahabat, di tengah-tengah para tabi'in, tapi kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di perkataannya dan perbuatannya, dan dia tidak muttabi'an, ya, dia seharusnya mengikuti Al-Quran, malah dia berbuat bid'ah, mubtadi'an. Tadi yang kita sebutkan, bid'ah pertama kali yang muncul, kesesatan adalah masalah Qadariyah, ya, yang diambil dari orang Ajam, ya, orang Irak yang bernama Susan tadi. Ya, sehingga lidzalika fa inna katsiran minal ulama, maka banyak para ulama yang mengikat istilah ini, makna salaf secara istilah, yaitu dengan menggunakan istilah as-salafus saleh. Berarti saat ini kita harus sudah mulai memahami salafun saleh itu artinya adalah generasi salaf yang soleh. Siapakah yang soleh nanti akan disebutkan. Ya, generasi yang jelas keimamannya dalam agama, tidak diberikan gelar-gelar, yaitu dengan gelar bid'ah, dengan gelar sesat, ya, tapi mereka akidahnya selamat, yaitu sesuai yang diajarkan oleh Nabi, muafiqun li sunnah lil kitab wa sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi itulah makanya di sini perlu kita jujur dalam memahami apa itu salaf. Ya, salaf adalah orang yang mendahului kita secara bahasa, generasi yang mendahului kita. Adapun secara istilah, mereka adalah yang terikat dengan zaman generasi emas yang disebutkan oleh Nabi. Dan generasi emas ini yang dimaksud adalah generasi sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan diikat lagi dengan kesolehan. Dan itulah kita adalah salafi. Satu orang, ana salafi, ya saya pengikut salaf. Ya, setiap orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah secara otomatis dia menjadi salaf. Apakah perlu diiklankan? Perlu diiklankan? Ya, tidak perlu. Apakah perlu pendaftaran? Ya. Apakah perlu keanggotaan? Perlu seragam? Ya, tidak perlu, ya. Dan itulah yang pernah dahulu kita sebutkan, dialog antara, diskusi antara Syekh Albani dengan salah seorang alim ya di zaman beliau, yaitu mencukupkan diri dengan ana salafi. Maknanya adalah ana muslim muwafiqun atau muttabi'un lil kitab wa sunnah ala fahmi sahabah. Disingkat dengan salafi. Salafi adalah seorang muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Selesai. Ya, daripada kita sebutkan panjang, apakah Anda muslim? Ya. Muslim yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Ya. Muslim yang mengikuti pemahaman sahabat? Ya. Itu disingkat dengan kata salafi, pengikut salaf. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ats-tsabat, keteguhan di atas manhaj yang hak, ya, dan diselamatkan dari berbagai macam syubhat dan syahwat, sehingga kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.